baca Alkitab, sebenarnya kita belum tuntas baca Alkitab kalau kita belum bertemu dengan kata ganja. Bagi yang mengaku tidak pernah ketemu kata ganja di dalam Alkitab, itu tandanya belum pernah baca Alkitab secara tuntas. Saya ajak untuk baca Alkitab secara tuntas ya, tapi dalam edisi terbaru, edisi kedua. Nah, ternyata dalam Alkitab itu memang ada kata ganja, tapi yang dimaksudkan tidak ada hubungannya dengan narkoba. Kita sedang menunggu penghargaan dari BNN. Ternyata kalau saya perhatikan sebagai contoh ya, 1 Raja-Raja 7 ayat yang ke-12, di situ jelas dalam bahasa Ibrani dikatakan Shiv'a lekoteret ha'echad, Ushiv'a lekoteret hashenit. Maksudnya itu adalah bangunan, dan di situ yang dimaksudkan itu bukan ganja. Mungkin dalam bahasa Jawanya gonjo. Maklum, saya nggak tahu bahasa Jawa. Ya, tiang, bagian dari bangunan. Dan kalaupun ada orang mencoba mencari itu di kamus besar bahasa Indonesia, ganja itu memang punya arti narkoba, tapi juga bagian keris yang melekat pada bilah. Tidak nyambung. Mengapa terjemahan yang disebut baru tahun 1974 masih dipakai? Ada 3 alasan utama. Pertama, memang bahasa manusia di seluruh dunia itu tidak mungkin tidak berubah, kecuali kita nggak pernah bergaul. Kedua, memang yang namanya belajar itu nggak mengenal akhir. Orang seperti saya ini harus belajar terus. Jadi kalau ada yang merasa nggak perlu belajar lagi, tolong catat ini. Oleh karena itu kita belajar melihat, oh rupanya ada naskah-naskah laut mati. Oh rupanya kata ini dulu dimengerti begini, sekarang sudah berubah maksudnya. Lalu tentu ada kajian mengenai makna Alkitab, atau dalam bahasa teknis saya sebut dengan eksegese. Jadi tim penerjemah, pengkhotbah, pengajar kitab suci, semuanya diharapkan bukannya memasukkan ide ke dalam teks, tapi menggali apa yang dimaksudkan oleh teks. Itu namanya kita menghormati firman Tuhan, pesan Tuhan. Kalau tidak, Alkitab ini kita pakai suka-suka. Lalu tentu yang namanya ilmu penerjemahan pun tidak statis, berubah, berkembang. Bahkan saya pelajari bahwa ternyata ilmu penerjemahan Alkitab itu mempengaruhi perkembangan ilmu yang disebut dengan translation studies, ilmu tentang penerjemahan yang bukan Alkitab. Mari kita lihat contoh sederhana. Dalam Alkitab kita itu banyak kata daripada terpisah. Itu jumlahnya saya catat. Kalau di dalam Alkitab terjemahan baru yang tidak termasuk Deuterokanonika 1398. Kalau ikut Deuterokanonika tambah 147. Nah, ini persoalannya adalah ini artinya perbandingan atau sumber. Kalau perbandingan sekarang ini dalam kaidah bahasa Indonesia kita, kata daripada itu harus nyambung jadi satu kata. Contoh soal, kita harus lebih taat atau maksudnya tunduk pada otoritas Allah daripada kepada manusia. Satu kata. Lalu dalam doa Bapa kami bagaimana? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi kalau kurang huruf bukan berarti doanya jadi batal. Maksudnya yang paling penting. Dan sengaja saya tampilkan bahasa Yunani supaya kita betul-betul paham. Tim penerjemah tidak pernah hanya ganti bahasa. Daripada, karena ada kata malon, di situ artinya perbandingan. Dari, karena ada kata apo yang memang artinya sumber, dari. Jadi begitu cara bekerja di belakang layar. Hanya hari ini saya tampil di depan layar. Terjadi pergeseran makna. Orang sekarang suka kata dahsyat. Tahukah kita dahsyat itu 2 artinya? Silakan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentu artinya hebat, luar biasa. Tapi artinya juga takut, menakutkan, mengerikan.
Nah, dalam Alkitab kita, kadang-kadang ini jadi menimbulkan kerancuan. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan. Tolong ahli bahasa Indonesia, terangkan pada saya, apa artinya? Mendahsyatkan, bikin makin dahsyat, bikin makin hebat. Kami ketika membarui Alkitab ini bukan lihat dulu teks Indonesia ini, betul. Kami lihat bahasa Ibraninya. Balahot itu pluralnya, majemuknya, ya. Dan itu artinya apa? Menakutkan, mengerikan. Oleh karena itu, kata dahsyat yang tidak dahsyat kami kembalikan kepada arti menakutkan, mengerikan. Nah, contoh lain adalah keji. Orang sekarang bilang, keji sekali ini. Apa artinya? Apa artinya? Bengis, kejam. Padahal kata keji dulu itu artinya apa? Kotor, rendah, hina. Silakan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu apa? Tiba-tiba ada contoh dari Kejadian 46 ya. Ini tentang Yusuf, keluarga Yusuf. Karena orang Mesir itu menganggap gembala kambing domba itu suatu kekejian. Memangnya mereka kejam? Kerjanya apa? Membantai kambing domba kah? Bukan. Karena dulu kejinya artinya apa? Hina, menjijikan, memualkan. Oleh karena itu TB2 melihat kembali bahasa Ibrani. Toeva. Artinya apa? Menjijikkan. Jadi kami selalu kembali ke bahasa sumber itu untuk mengembalikan kepada bahasa Indonesia masa kini. Ya, mari kita lihat contoh lain. Maaf, agak cepat ini. Ya, selain terjadi pergeseran makna, terjadi pun hal berikut ini. Tim Alkitab Terjemahan Baru 2 berusaha mendeteksi dalam bahasa-bahasa daerah ada nggak kata-kata tabu. Nah, kami deteksi beberapa, tidak semua kami tampilkan. Karena saya ini orang yang fasih bahasa Batak, nggak berani saya baca itu. Maaf ya. Sorry. Jadi saya baca aja versi TB2-nya ya. Ia memelanai keledai itu dan berkata kepada hambanya. Dalam bahasa Ibrani apa? Naara. Hambanya yang masih muda lah, kira-kira begitu. Ya. Begitu juga yang bahasa Jawa, nggak berani saya baca, nggak usah ya. Kota Susan pun bersorak-sorai dan bersukaria. Ada bahasa daerah lain, tapi kadang-kadang nggak bisa dicari sinonimnya. Jadi kita berusaha supaya Alkitab ini ketika dibaca dari mimbar terhormat, agung, luhur, firman Tuhan yang menyapa kita. Dan kadang-kadang kalau Tuhan marah memang dia gunakan kata-kata yang kasar, jujur saja ya, bahkan kotor supaya kita sadar gitu. Tapi kami berusaha, namanya juga orang Indonesia ya. Ketika Tuhan marah pun kami bikin supaya dia agak ramah dikit. Nah, saya ambil contoh lain kalau ini sudah menyangkut soal makna. Ya, di situ ada dikatakan dalam bahasa Ibrani ketika permulaan semuanya diciptakan, wa ha'aret hayata tohu wa wohu wa kosher al penetohom. Ada amin? Bagus, nggak mengerti pun diaminkan. Dan tohom itu sebenarnya itu adalah air yang melingkupi segala sesuatu. Dan di dalam TB yang pertama, tentu TB Alkitab kita sekarang, itu diterjemahkan sebagai Samudra Raya. Kami sudah tes di wilayah Indonesia, timur, barat, tengah. Kalau ditanya Samudra Raya apa ini bayangkan? Atlantik, Pasifik. Bukan itu. Bagaimana mungkin di awal penciptaannya, belum ada laut, sudah ada samudra seperti itu. Yang dimaksudkan itu adalah air yang menutupi seluruh bumi. Jadi penciptaan itu sebelum ada kehidupan semuanya ditutupi oleh air. Oleh karena itu kami akhirnya memilih samudra semesta. Karena semesta artinya menyeluruh, ada di mana-mana. Nanti baru pada hari ketiga air dipisahkan, yang di atas dengan yang di bawah bumi.
Jadi laut muncul terlalu cepat, samudra muncul terlalu cepat. Oleh karena itu dengan sengaja ini diubah. Nah, contoh berikutnya, ini agak kontroversial. Tim, tentu saya juga ikut di dalamnya, berminggu-minggu mempelajari ini. Kata Sara'at dalam bahasa Ibrani itu benar nggak kusta? Dan jujur kita mengaku ini terjemahan tradisional. Kalaupun disebut kusta, ini kusta khusus. Kenapa? Karena kustanya bisa timbul pada apa? Bulu domba, linen, benang lungsin, benang pakan, barang apapun dari kulit. Wah, ini kusta ajaib. Karena kita tahu kusta tidak mungkin pindah-pindah. Itu karena memang terjemahan dari Septuaginta, terjemahan Yunani yang sudah memakai kata lepra. Lalu lepra ini dulu di dalam bahasa Yunani maksudnya bukan kusta, itu sesuatu penyakit kulit yang bersisik. Silakan kalau ada tadi Romo Daniel ya. Ya, misalnya dari Gereja Ortodoks fasih bahasa Yunani, silakan. Benar nggak saya katakan? Tapi itu kemudian temurunkan gitu. Lalu ketika kita tinjau ini, kita katakan begini. Mari kita kembali kepada maksudnya. Ternyata kalau dilihat gejalanya, ini penyakit yang menajiskan. Jadi ini kita pakai. Tentu bagi mereka yang masih rindu pada kata kusta, kita berikan catatan akhir. Buklet yang tersedia ini mendampingi Alkitab yang sebentar lagi akan diluncurkan, itu dimaksudkan untuk memberi penjelasan. Termasuk catatan-catatan kenapa terjemahan bisa berbeda. Nah, satu lagi, saya sudah hampir di akhir. Karena saya tahu rupanya kita tidak sabar untuk mendengar akhirnya. Coba bayangkan, dalam Alkitab kita, seluruh Alkitab kita, ada kata jemaat, tapi tidak ada kata gereja. Ini sangat serius saya katakan. Tentu benar, kalau kita lihat perjanjian baru, jemaat-jemaat itu adalah jemaat setempat, beribadahnya pun di rumah-rumah. Tapi kalau kita bicara tentang jemaat dalam arti yang menyeluruh, kata yang paling wajar adalah gereja. Karena gereja bisa setempat, tapi bisa juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memilih beberapa teks, tim akhirnya memutuskan, kalau begitu di beberapa titik, termasuk di dalam contoh yang saya berikan ini, mari kata eklesia kita terjemahkan sebagai gereja. Tentu ini perubahan yang betul-betul dipertimbangkan dengan sangat cermat. Apalagi kalau ada katakanlah terjemahan yang bisa membingungkan, menimbulkan salah pengertian. Misalnya Wahyu pasal 3 dan 14, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Itu TB2. Terjemahan Alkitab yang sebelumnya, permulaan dari ciptaan. Dan beberapa pembaca Alkitab syukur sudah sampai kepada ketelitian itu. Mereka bertanya, itu berarti Kristus yang bangkit itu, Kristus yang bahkan sudah ada sebelum dunia diciptakan, itu diciptakan Tuhan, permulaan dari ciptaan. Lalu kami teliti kembali, di situ ada kata arche. Arche itu banyak artinya. Asal muasal, sumber, bahkan penguasa. Di situ kata arche. Lalu konteks yang tepat supaya kita tidak ragu-ragu, Kristus itulah sumber dari ciptaan Allah. Ini salah satu koreksi yang sangat signifikan ya. Bukan berarti yang dulu salah, tapi yang dulu itu bisa disalah mengerti. Ya, saya ingin bercerita lebih lanjut, tapi katanya saya harus bicara secara terbatas. Oleh karena itu, saya ajak kita bersyukur untuk kehadiran TB2. Mari kita baca bersama, saya mulai dari bahasa Ibrani. Ibu dan bapak sekalian, semua kita membaca
terjemahan barunya. Hodula Adonai Kitov, kila olam kasdo. Amin. Sesungguhnya dulu adalah bahwasanya. Terima kasih, terpujilah Tuhan kita, kini dan selama-lamanya.